kita dididik dalam pendidikan untuk menahan nafsu, itu tujuannya apa? Karena kita dengan bisa mengendalikan nafsu, harapannya bisa mulia seperti malaikat. Karena malaikat tidak punya nafsu sehingga kedudukannya mulia di sisi Allah. Kita dididik dalam sebulan penuh untuk berpuasa, harapannya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Jika sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, sirnya, rahasianya bahwa ketika manusia sudah bisa mengendalikan nafsu, maka kedudukannya semakin dekat dengan Allah. Wa annahum, dan sesungguhnya para malaikat itu maksumuna, dimaksum atau tidak punya dosa, min jami'il ma'asi, dari segala macam kemaksiatan. Tapi kalau manusia kan mempunyai hawa nafsu sehingga hanya Nabi saja yang dimaksum. Kita manusia itu pasti punya dosa, pasti bermaksiat, itu pasti. Jadi jangan sampai kita ini ibaratnya mempunyai pikiran itu saking khusuknya, saking khusuknya terus berpikiran kita nggak punya dosa. Jangan sampai. Ketika kita sudah mempunyai pikiran kita nggak punya dosa, udah berarti kita sudah berdosa. Karena manusia itu pasti berdosa, pasti bermaksiat. Tapi kalau malaikat maksumuna, dan tidak direkso atau bebas dari maksiat. Munazzahuna, dan dibersihkan ani sifatil basyari, dari sifat kemanusiaan. Wa annahu, dan sesungguhnya para malaikat itu la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui kasratuhum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah. Jadi jumlah manusia itu banyak. Jadi di surat Fatir, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Jadi Allah menciptakan manusia, malaikat itu ada yang mempunyai 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap. Itu bahasa di sini saya sedikit menjelaskan bahwa bahasa penciptaan malaikat itu fatirus, penciptaan yang suci. Jadi kalau Allah menciptakan yang suci, itu yang menciptakan yang luar biasa, itu bahasanya fatir. Tapi kalau menciptakan dari yang tidak ada, wallahu alladzi khalaqas samawati wal ard, itu bahasanya khalaqah, menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau di bahasa Indonesia sama-sama antara fakir sama kholak, itu bahasanya menciptakan. Tapi itu di kaidah Al-Quran itu ada peruntukannya masing-masing. Terus ada lagi ja'ala, sadia'a, yang menciptakan matahari itu bersinar. Tapi kalau ja'ala itu ada sesuatu bahannya. Jadi kalau kholako itu dari benar-benar tidak ada jadi ada, itu kholako. Tapi kalau ja'ala itu ada bahan bakunya. Jadi Allah menciptakan matahari itu bersinar, ada mataharinya dulu baru bersinar. Tapi kalau fatir itu penciptaan yang suci, penciptaan yang luar biasa, itu fatir. Maka penciptaan malaikat ini di Al-Quran, alhamdulillahilladzi fatiris samawati, penciptaan beberapa langit, ja'ilil malaikati, dan menciptakan para malaikat. Dan jumlah malaikat itu banyak, dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya malaikat kecuali hanya Allah. Wa minhum, dan sebagian dari para malaikat yaitu Jibrilu, malaikat Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail, wa Israfil, malaikat Israfil, wa Israel, dan malaikat Israel, wa haula'i, dan mereka semua itu al-arba'atu, yang 4, hum ar-ru'usu, merupakan pimpinan dari para malaikat, wa hum afdaluhum, dan keempat tadi itu merupakan yang paling utama. Jadi malaikat pimpinan para malaikat itu 4, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Kita tahu, mungkin sudah pada hafal bahwa malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10.
Tapi sebenarnya jumlah malaikat itu tuh sangat banyak, yang mengetahui hanya Allah. Dan kita sudah tahu bahwa malaikat Jibril yaitu bertugas untuk menyampaikan wahyu, dan malaikat Mikael membagi rizki, dan malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa. Yang mungkin udah hafal semua, tapi saya sedikit menjelaskan di sini, bukan menjelaskan, mengingatkan saja. Saya senang sekali kalau di sini membahas malaikat Mikael, karena malaikat Mikael bertugas membagi rezeki. Nah, berarti sudah setiap manusia ini sudah ada batas, sudah ada bagian rezekinya masing-masing. Maka saya di sini sedikit membesarkan hati saya sendiri terutama, dan teman-teman semuanya. Memang pada saat ini, kondisi saat ini memang dalam kondisi yang susah, bahasanya lah, pandemi dan lain sebagainya. Itu banyak di antara teman-teman kita ini yang dalam kekurangan dan lain sebagainya. Ini kita harus berbesar hati bahwa Allah sudah menciptakan malaikat Mikael membagi rezeki. Jadi jangan khawatir bahwa kita sudah dibagikan rezekinya masing-masing. Jadi nggak perlu takut kita nanti kelaparan, nggak perlu takut nanti dan lain sebagainya. Ini udah ada bagiannya masing-masing. Kalau itu bukan rezeki kita, sekalipun kita bahasanya ini memaksakan dan lain sebagainya, itu nggak bakalan milik kita. Jangankan yang susah, yang barang yang tidak bisa dibeli pun, misalnya kayak udara, itu kalau bukan rezeki kita, kalau sudah bukan rezeki ya nggak bisa masuk. Berarti kalau orang hidup itu sudah pasti ada rezekinya. Ketika orang yang mati itu sudah batas rezekinya sudah habis. Walaupun dia dikasih minum juga muntah, dikasih udara yang gratis juga nggak bisa dinafas, nggak bisa bernafas. Itu sudah pasti, sudah ada ketentuannya masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi kalau kita ngaji terus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak khawatir dan tidak takut. Dalam arti khawatir ini, dia tidak takut akan hal-hal yang akan terjadi, itu nggak khawatir. Wah, besok saya makan apa, besok orang tua saya, anak saya nanti sekolah di mana, bayarnya pakai apa, itu hal-hal yang belum terjadi itu sudah khawatir. Terus bahkan kalau khaufun itu khawatir tentang masa depan. Kalau yang zanun itu masa lalu, dia masih, wah, kalau saya untuk seandainya saya dulu ini kerja di sini nih, saya nggak bakalan begini. Itu juga nggak boleh seperti itu. Jadi antara khaufun sama yang zanun itu perbedaannya itu antara masa lalu dan masa depan. Kalau masa lalu itu berarti dia belum move on, bahasa sekarang ini belum move on, masih mikir-mikir masa lalu. Kalau yang zanun itu, kalau khaufun itu dia terlalu khawatir, wah besok makan apa nanti, ya itu terlalu. Makanya kita jangan khawatir. Sebagai seorang mukallaf, sebagai seorang mukmin, kita yakin bahwa rezeki kita sudah dibagi-bagikan oleh malaikat Mikael. Makanya saya sini sedikit menjelaskan bahwa jangan sampai kita ini takut ataupun khawatir. Hum al-ana arba'atun, dan pada saat ini yang empat tadi, wa yuzadu, dan ditambah alaihim para malaikat yaumal kiamati, pada saat nanti pada hari kiamat, arba'atu, ditambah lagi empat. Wa minhum, dan dari empat tadi, mungkarun, malaikat mungkar, wa nakirun, dan malaikat nakir, wa ridwanun, dan malaikat ridwan, khazinul jannati, yang merupakan penjaga surga, wa malikun, dan malaikat malik, khazinun nari, merupakan penjaga neraka, wa rokibun, dan malaikat rokib, wa atidun, dan malaikat atid. Itu merupakan pembagian para malaikat. Malaikat juga tidak laki-laki, juga tidak perempuan, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau menurut
tetangga sebelah kan bahasa malaikat kan angel ya, angel perempuan, padahal malaikat itu bukan perempuan. Tapi kalau kita beretikat sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, malaikat itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Wa ayat kita wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kekurangan datang dari diri saya pribadi, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian itu pengumuman ngaji dulu, diumumin.